Nah itu semua dikombinasiin jadi deh EC. Kid in the white shirt, that kid right there. He was the one that stole my shoe. The pair were approached just meters from home by three wannabe thugs believed to be Eshays. EC itu sebenarnya nggak seburuk itu, nggak sejahat kayak. Udah lama banget ya kita nggak bahas jametologi duniawi. Tok jamet dunia udah mulai habis soalnya. Ya walaupun yang jamet India belum ya. Paling susah itu nyari artikel bahasa Inggris ya soalnya. Bener-bener raja terakhir tuh mereka tuh. Ya pokoknya kalau lu mau lihat pembahasan jamet dari seluruh dunia, lu bisa cek di playlist yang ini. Playlist yang jametologi duniawi. Lu mau jamet dari mana ada di situ. Jamet Eropa udah dibahas. Amerika juga udah. Afrika udah. Asia banyak. Yang belum tuh Australia. Padahal di Australia juga ada loh. Namanya Eshay. Subkultur unik di Australia yang cukup meresahkan lah. Bahkan saking meresahkannya, mereka ini sering dikait-kaitin sama kelompok kriminal, sama gangster. Tapi apa bener kayak gitu? Sebenarnya Eshay ini subculture apa sih? Kenapa mereka malah jadi berkembang jadi kayak semacam gangster wannabe gitu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Eshay. Jamet gangster wannabe dari Australia yang meresahkan di Learning by Googling. Ya sama kayak subculture jametologi duniawi yang pernah kita bahas, Eshay ini juga merupakan perkumpulan anak-anak muda yang penampilannya tuh mencolok. Mereka punya ciri khas tersendiri yang bikin gampang dikenalin sama orang-orang. Kenapa namanya Eshay? Kalau menurut Man of Many, istilah Eshay itu asalnya dari bahasa Pik Latin, shish, yang artinya kasar atau perilaku-perilaku yang nunjukin kekerasan dan penggunaan narkopski. Dari shesh jadi Eshay. Oke. Oh iya, Pik Latin sendiri ini tuh kayak semacam permainan kata-kata bahasa Inggris gitu ya. Perkataannya tuh ditukar-tukar gitu, depan pindahin belakang, belakang pindahin depan, terus biasanya belakangnya ditambahin imbuhan E. Nah, itu Pik Latin tuh. Jadi kayak misalnya kalau bahasa Inggrisnya food, bahasa Pik Latinnya jadi utfei. Kalau hello jadi elohei. Kalau ice cream jadi iceway imkrei. Nah, itu Pik Latin tuh. Nggak jelas itu. Tapi walaupun nggak jelas, bahasa ini tuh banyak dipakai sama Eshay, jadi kayak bahasa gaulnya mereka gitu. Terus definisi lain nama Eshay, kalau menurut Urban Dictionary, Eshay atau kadang juga disebut Islat, ini nih adalah nama yang diberikan ke pemuda kulit putih kurus di Australia yang ngerasa kalau mereka tuh gangster. Nah, karena mereka nih ngerasa diri mereka gangster kan, jadinya mereka nih suka banget ngelakuin kejahatan-kejahatan kecil yang bisa bikin mereka kelihatan kejam. Biar mereka ngerasa ditakutin dan dianggap gangster beneran. Jadi kayak misalnya mereka nyolong coklat di minimarket satu aja. Wah itu bangganya tuh udah kayak nyelundupin senjata itu. Ngerasanya udah paling gangster itu. Atau misalnya mereka malak anak SD atau SMP. Wah itu bangganya udah kayak meras pejabat itu. Ngerasanya udah paling gangster itu. Gua habis nyuri nih bos. Gua habis ngambil duit orang nih bos. Penjahat banget nih gua nih. Gangster mania nih. Padahal yang dicuri coklat doang. Padahal yang diambil duitnya anak SD. Jadi agak-agak kasihan ya. Locals are fed up. Oh, I just call them Eshays. That's all they are. They're just low scum. I've seen like a whole lot of fights posted on Facebook, a whole lot of violence, elderly abuse, a lot of. People just don't eyeball them. That's it. Nah, kalau menurut The Transporter, subculture Eshay ini tuh emang udah dari lama muncul di Australia. Apalagi fashion yang dipakai sama Eshay ini tuh emang sempat jadi tren di sana di tahun 1990-an kan. Bedanya ketika trennya berubah, ketika orang-orang cara berpakaiannya udah mulai berubah, Eshay senior, mereka tuh tetap konsisten sama cara berpakaian mereka sampai sekarang. Emang cara berpakaiannya gimana? Nah ini, jadi biasanya Eshay mereka tuh sehari-harinya tuh pakai kemeja polo, celana sport pendek, sepatu sport, jaket puffer, bambek, kacamata hitam ala 90-an, sama topi. Ya, kira-kira kayak gini lah penampakannya. Dan yang paling mantap nih, buat dandanannya ini, mereka tuh cuma mau pakai barang-barang branded. Pokoknya makin mahal harga brandnya berarti makin dewa dia, makin dihormatin dia sebagai Eshay sejati. Dan ini mereka bisa pakai barang branded begini, ini antara dua ya. Antara emang orang tuanya kaya raya, atau ya mereka nyuri. Dan sekali lagi, brand apa yang lu pakai itu bakal nunjukin status lu sebagai seorang Eshay. Tapi dari semua jenis barang branded, dari semua merek barang branded, ada satu nih yang paling nggak bisa lepas dari Eshay. Sepatu sneakers Nike TN. Ini wajib banget ya dipakai sama Eshay nih. Dan kocaknya waktu Eshay itu ditanya, kenapa harus pakai sepatu ini? Masih menurut Transporter, mereka bilang soalnya mereka tuh ngerasa sepatu ini bagus dan nyaman buat dipakai lari-lari kabur ngehindarin polisi. Gak akan bikin kepleset tuh mereka ngerasanya tuh. Itu polisi mau ngejar berapa banyak pun selama mereka pakai sepatu ini, ayo dijabanin. Pede mereka kalau pakai sepatu ini pasti bisa kabur. Oh iya, terus buat tasnya, tas-tas yang dipakai sama Eshay tuh hampir selalu crossbody ya. Mau tas lempang, tas bahu, tas pinggang, pokoknya dipakainya tuh selalu crossbody. Terus rambutnya juga dibikin mulet sama kadang-kadang dipakein topi Gucci. Nah itu semua dikombinasiin jadi deh Eshay.
Ini ada yang dandanan sehari-harinya begini mungkin? When did I start? It's always been in me, bro. Ever since I was like 2 years old, used to have a filthy mullet. And then mum cut it off. Nah, Asia ini tuh bisa ditemuin di mana aja ya di Australia. Cuma ya kebanyakan ngumpulnya di kota-kota besar kayak Sydney, Melbourne, sama Perth. Kalau menurut Mama Mac, mereka biasa seneng ngumpulnya tuh di halte bus, stasiun kereta api, kadang di mall, di sudut-sudut jalan gede, di skatepark, sama di taman kota. Ya, pokoknya di tempat-tempat ramai yang banyak orang lah. Biar style mereka tuh kelihatan, soalnya bangga kan mereka dilihat orang kan. Padahal di mata masyarakat Australia, Asia tuh dianggapnya ngeganggu. Mereka tuh dianggap gangster wannabe yang rela ngelakuin kejahatan, mulai dari kekerasan sampai pencurian, cuma biar bisa dianggap serem. Cuma biar dianggap gangster. Dan biasanya ketika mereka beraksi, entah itu nyuri atau penyerang orang, Asia itu biasanya make bahasa pik Latin yang cuma mereka-mereka doang yang ngerti. Kayak contohnya Adley, itu artinya anak laki-laki, terus SK, itu artinya uang tunai, Grong, artinya orang nyebelin, Arkin, artinya nggak sabar, sama Irts lah, itu artinya ngebobo rumah atau mobil orang lain buat numpang tidur atau maling barang. Jadi ya pik Latin ini tuh akhirnya jadi kode rahasia mereka gitu, biar apa yang mereka lakukan tuh nggak ketahuan. Dan gara-gara kelakuan mereka ini, akhirnya jadi banyak yang ngerasa terganggu sama keberadaan AJ. Dianggapnya mereka tuh anak-anak bermasalah yang ngeganggu ketentraman. Oh iya, beberapa tahun belakangan ini juga popularitas Asia itu makin meningkat ya, gara-gara banyak Asia yang bermunculan di sosmed. Makin terkenal deh mereka gara-gara itu. Nah, yang menarik, walaupun outfit mereka tuh serba branded, tapi kalau menurut Daily Mail, kebanyakan anggota Asia itu ternyata anak-anak yang berasal dari ekonomi kelas menengah ke bawah yang kurang kasih sayang orang tua loh. Yang masa kecilnya tuh sulit dan berat gitu. Tapi walaupun ekonominya sulit, tetap kan mereka tuh harus punya sepatu Nike TN. Entah gimana caranya, pokoknya wajib tuh punya sepatu itu. Bahkan saking ngebetnya mereka sama sepatu ini, sampai pernah ada kejadian nih. Jadi waktu itu ada anak kecil umur 12 tahunan gitu, yang lagi jalan pulang sendirian di sekitar stasiun Queensland. Lagi jalan, tiba-tiba dia dicegat sama 3 remaja Asia yang tertarik sama sepatu yang dipakai si anak ini. Ya, kebetulan waktu itu si anak tuh lagi pakai sepatu Nike TN. Dan kocaknya buat mastiin kali ya, jadi awalnya waktu mereka nyegat itu, si remaja Asia tuh nanyain dulu ukuran sepatu si anak. Ukuran sepatu lu berapa? Dan ternyata ukurannya cocok sama dia. Ya udah, diambil sepatunya langsung. Ya ini kalau mau kita paksain cari positifnya, ya bagus ini nanya dulu sih, daripada langsung ambil kan, dipakai, pas dicoba ternyata nggak pas. Ya masa mau dibalikin lagi? Bagus, dipastiin dulu, bagus. Dan akhirnya karena kasus sepatu ini, sama karena udah banyak laporan dari masyarakat sebelumnya juga, akhirnya polisi setempat sempat ngadain operasi khusus buat ngeberantas gangster-gangsteran ini. Buat ngeberantas Asia yang emang udah meresahkan warga di tempat umum. Until her 12-year-old son and his friend were attacked in the middle of the day. The kid in the white shirt, that kid right there. He was the one that stole my shoe. The pair were approached just meters from home by 3 wannabe thugs believed to be Eshays who use social media to boast about their bad behavior. Dan gilanya nih, saking meresahkannya Asia, kalau menurut Perth Now, sekarang tuh banyak klub, pub, sampai restoran yang nge-banned pelanggan yang pakai sepatu sneakers ala Asia. Apalagi yang warnanya merah mencolok gitu. Jadi walaupun lu bukan Asia, tapi kalau lu masuk pakai sepatu Nike TN karena nyaman aja misalnya, udah nggak boleh masuk itu lu. Nah masalahnya, karena nggak boleh masuk ke sebagian besar tempat yang muter musik, akhirnya Asia ini malah sering ngumpul di luar, di halte bis segala macam misalnya. Dan di situ mereka nyetel keras-keras musik kesukaan mereka. Ya endingnya malah lebih ngeganggu ini kan. Emang mereka sukanya musik apa? Genre musik favorit Asia itu musik rap yang dibawain sama rapper-rapper jalanan, kayak One4 sama Kersey. Pokoknya mereka doyan banget lagu-lagu rap yang nyeritain kekerasan, narkotika, dan kejahatan-kejahatan kecil yang emang biasanya dilakuin sama mereka. Doyannya denger lagu-lagu gitu tuh, biar makin berasa gangsternya kan. Mereka ngerasanya lagu-lagu gitu tuh kayak relate banget sama mereka. Berasanya tuh kayak, wah gila. Ini penjahat banget nih lagunya nih, gua banget nih. Jadi ya walaupun mereka dikucilin sama banyak orang, ditolak keberadaannya di banyak klub, tapi Asia ini mereka nih selalu nemu tempat buat kumpul bareng sambil dengerin musik. Ini kalau gini mending disediain satu tempat tertutup aja gak sih, biar nggak ganggu. Nah
Nah, itu barusan kita bahas jelek-jeleknya Ishe. Kita bahas stereotip sama stigma masyarakat tentang Ishe yang suka main gangster-gangsteran. Tapi ternyata walaupun image-nya seburuk itu, walaupun banyak pemberitaan jeleknya, tapi ternyata tetap ada nih yang nyoba ngelihat Ishe dari perspektif lain. Yang nyoba ngelihat sisi lain mereka tuh kayak The Guardian misalnya. Jadi kalau menurut The Guardian, Ishe itu sebenarnya nggak seburuk itu, nggak sejahat kayak yang diberitain di media-media. Soalnya menurut mereka di Australia itu ada kecenderungan kalau ada kenakalan remaja apapun, itu selalu dikaitin sama Ishe. Padahal belum tentu ada hubungannya. Malah menurut mereka dibanding gangster-gangsteran, sebenarnya Ishe itu lebih ke perkumpulan remaja yang ngerasa punya latar belakang yang senasib aja. Yang sama-sama kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Mereka ngerasa di perkumpulan ini doang mereka bisa dianggap. Cuma di situ doang mereka ngerasa diterima. Cuma sesama Ishe yang bisa ngertiin satu sama lain. Makanya ya mereka akhirnya kumpul terus. Terus kan barusan gue udah nyebut ya, kalau kebanyakan Ishe itu nggak deket sama orang tuanya. Malah banyak yang lebih deket sama neneknya. Tapi gara-gara ini jadinya Ishe itu malah bisa bergaul dan deket sama para lansia loh. Dan ini kan sebenarnya kan celah buat bisa mempekerjakan mereka ya. Suruh aja sekali dulu mereka ke rumah jompo misalnya. Itu kan pasti kan udah ngehibur banget tuh keberadaan mereka tuh. Apalagi disebut Ishe tuh ternyata seneng banget ngobrol sama orang. Kebanyakan dari mereka tuh pada cerewet. Bahkan dibilangnya mereka tuh sebenarnya lebih seneng ngobrol-ngobrol jenaka daripada melakukan kejahatan. Tapi ya balik lagi, karena dandanan mereka tuh udah jadi stigma kan, akhirnya orang kalau ngelihat Ishe ngumpul tuh langsung mikirnya, wah, ini mau nyuri di mana nih Ishe pada ngumpul nih? Apa jangan-jangan gue lewat situ ntar langsung dipala? Keburu negatif thinking duluan orang, padahal nggak semuanya gitu. And he wants to see more police in the area and tougher consequences for the thugs, but fears things could get worse before they get better. Dan malah kalau menurut The Canberra Times, walaupun banyak fitnah yang ditujuin ke para Ishe, tapi David Gliver Miller yang dijulukin sebagai Australia's Greatest Ishe terhebat Australia, dia nih malah ngajak pemuda-pemuda Australia, terutama para Ishe, biar mau ngedonorin organ mereka kalau mereka meninggal nanti. Biar mereka bisa ngebantu orang-orang yang membutuhkan. Dan gak cuma ngajak, David sendiri dia nih udah ngedaftarin namanya loh. Ini kok mulia banget ya. Dan ya, kalau kita ngomongin masalah donor organ ini, angka pendonor di kalangan laki-laki muda Australia itu emang rendah banget. Cuma 6% laki-laki berusia 16-25 tahun yang terdaftar sebagai pendonor. Beda sama perempuannya yang nyampe 14%. Makanya ngelihat fakta ini, Australia's Greatest Ishe, dia nih langsung ngajakin Ishe-Ishe di seluruh Australia buat mau daftar sebagai pendonor juga. Ini keren banget ya gerakannya ya. Ya, semoga gerakan-gerakan yang kayak gini nih bisa ngapus stigma-stigma negatif Ishe ke depannya ya. Mantap. Bruh, full legit, only like 6% of young Adelaide's are organ owner days. It's that simple. Anyone can be. Just visit via the website way. Hey! Don't blink. Oke, sekian review kali ini tentang Ishe, jamet Australia yang gangster wannabe banget. Ya, walaupun sekarang pelan-pelan udah mau dirubah ya, arahnya jadi lebih ke kemanusiaan, ke nolongin orang. Ini kan bagus banget ya. Kalau lu mau revisi kayak gue ada salah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!